Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tiba masanya di mana bumi akan dihancurkan dan semua makhluk di langit dan di bumi akan dimatikan. Itulah hari kiamat, di mana manusia dihadapkan pada hari pembalasan. Mungkin sebagian dari kita, banyak orang bertanya-tanya, jika hari kiamat telah tiba, siapakah manusia pertama yang akan dibangkitkan? Apakah Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Sebelum kita bahas lebih lanjut, tolong dukung channel ini agar terus berkembang dan sebagai sarana amal jariah untuk kita semua, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketika Allah menetapkan hari kiamat maka pada hari itu malaikat Israfil akan melakukan tugasnya yaitu meniup sangkakala. Menurut sebagian ulama, sangkakala ditiup sampai 3 kali, yang mana pada tiupan pertama membuat terkejut segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan pada tiupan kedua, menyebabkan kematian seluruh makhluk, dan ketiga, dibangkitkannya seluruh makhluk dari kematiannya. Manusia yang pertama dibangkitkan saat hari kiamat kelak adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kitab Daqaiqul Akhbar dikisahkan, setelah hari kiamat tiba, Allah akan membangkitkan 4 malaikat untuk menjemput Rasulullah. 4 malaikat tersebut adalah Jibril, Israfil, Mikail, dan Israel. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan malaikat Ridwan, kemudian memerintahkan menghiasi surga untuk Rasulullah dan umatnya. Kemudian Allah membangkitkan Buraq, yang merupakan makhluk dari golongan hewan untuk pertama dibangkitkan. Buraq sendiri diketahui merupakan tunggangan Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj. Kemudian Buraq bersama 4 malaikat menjemput Rasulullah dan membangkitkan dari alam kubur. Para malaikat menuju bumi yang telah tak tersisa. Malaikat sempat kesulitan mencari makam Rasulullah. Namun tak lama, cahaya muncul dari makam Rasulullah. Para malaikat pun mengetahui bahwa cahaya tersebut merupakan pertanda keberadaan makam Rasulullah, dan para malaikat pun langsung menuju makam Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berkata kepada malaikat Israfil untuk menyeru kepada Rasulullah dan membangkitkannya. Meski hal tersebut merupakan tugasnya, malaikat Israfil enggan melakukannya. Malaikat Israfil justru meminta malaikat Jibril untuk menyeru kepada Rasulullah. Malaikat Jibril pun merasa malu, sehingga tugas tersebut kemudian dilimpahkan kepada malaikat Mikail. Namun saat malaikat Mikail menyeru kepada Rasulullah untuk bangkit dari kubur, Rasulullah tidak bangkit dari kuburnya. Para malaikat pun meminta kepada malaikat Israel. Malaikat Israel menyeru kepada Rasulullah, namun lagi-lagi juga tidak terdapat tanda-tanda kebangkitan Rasulullah. Malaikat Israfil kemudian mencoba menyerunya, tapi juga tidak berhasil. Kemudian malaikat Israel menyerunya dengan berbeda, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Jibril pun menjawab, "Wahai kekasih Allah, sekarang adalah hari kiamat, hari bersedih dan penuh penyesalan, hari untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah kembali bertanya, "Wahai Jibril, ceritakanlah berita gembira kepadaku." Jibril pun menjawab, "Wahai kekasih Allah, sesungguhnya surga telah disempurnakan untukmu dan pintu neraka telah ditutup." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, bukan tentang itu yang ingin aku dengar. Tapi bagaimana dengan umatku? Apa engkau meninggalkannya begitu saja, sehingga mereka tidak sampai pada surga?" Kali ini malaikat Israfil yang menjawab pertanyaan Rasulullah. "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan umatmu sebelum kebangkitanmu." Mendengar hal tersebut, Rasulullah merasa lega, sebab Rasulullah khawatir jika umatnya telah dimasukkan